Hari pertama pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sekota Kendari, SD dan SMP Sekota Kendari membuka pos pelayanan bagi para orang tua calon murid yang kebingungan mendaftar secara online. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari telah menetapkan jadwal pelaksanaan pendaftaran PPDB. Pendaftaran PPDB tahun ajaran 2022-2023 dilakukan secara daring dimulai pada 20 hingga 25 Juni 2022. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra, ada Amelda Devi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amel. Ya, baik. Terima kasih rekan Firda dan teman-teman Tribuners. Diketahui tahun ajaran baru 2022-2023 telah resmi dibuka oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari, di mana tahun ajaran baru itu dimulai dengan pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Tepatnya di kelas 1 SD dan kelas 7 SMP se-Kota Kendari. Ya, diketahui jumlah SD sendiri yang ada di Kota Kendari itu ada 110 sekolah dasar, di mana terdiri dari 106 sekolah dasar negeri dan 4 sekolah dasar swasta. Kemudian untuk SMP, itu totalnya ada 42 sekolah yang terdiri dari 24 SMP negeri dan 18 SMP swasta. Ya, untuk pelaksanaan pendaftaran PPDB ini sudah dibuka sejak kemarin di hari pertama, yaitu Senin 20 Juni 2022 dan akan berakhir di tanggal 25 Juni 2022. Pendaftaran PPDB tahun ajaran baru ini dilakukan secara daring atau online melalui laman web yang disediakan Dikmudora Kota Kendari, yaitu di Dikmudora Kota garing PPDB. Ada web yang diberikan ke sekolah masing-masing dan beberapa syarat juga sudah tercantum di dalamnya. Ya, tujuan dari penggunaan link atau pendaftaran secara online ini untuk mempermudah proses pendaftaran yang dilakukan para orang tua murid, karena dengan pendaftaran secara online orang tua bisa mendaftarkan anak-anaknya secara online melalui handphone tanpa perlu mengantri ke sekolah tentunya. Kemudian keuntungan lainnya juga itu diperoleh oleh pihak sekolah, di mana pihak sekolah tidak perlu lagi sibuk mengurusi berkas-berkas yang berbentuk fisik atau kertas, karena secara online ini bisa tertata, administrasinya bisa tertata lebih rapi lagi. Kemudian selain itu untuk kuotanya sendiri, Firda, di tahun ajaran baru ini Dikmudora sudah menetapkan juga sebanyak 5.637 siswa yang akan diterima di seluruh sekolah SD se-Kota Kendari ini. Sementara untuk di siswa SMP yang dibuka itu totalnya sebanyak 5.628 siswa. Nah, jumlah tersebut juga telah dibagi ke setiap sekolah, di mana untuk sekolah dasar itu diberikan maksimal 3 rombel dalam satu kelas, di mana satu rombelnya itu berisikan 20 hingga 25 siswa. Kemudian untuk jenjang SMP juga terdiri dari beberapa rombel, di mana satu rombelnya atau rombongan belajarnya itu diisi maksimal 32 siswa. Ya, untuk total penerimaan siswa itu diserahkan ke masing-masing sekolah berapa kuota yang dibuka, seperti halnya di SD 85 Kendari itu membuka kuota untuk 75 siswa peserta baru, peserta didik baru yang akan mengisi 3 rombel di sana. Ya, selain itu Firda, untuk pelaksanaan pendaftaran ini juga, khususnya yang akan masuk di SMP, itu menggunakan 4 jalur dibuka. Yang pertama ada jalur zonasi, kemudian jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua. Nah, jalur-jalur ini itu disediakan untuk meminimalisir atau mengurangi
adanya sekolah unggulan seperti sebelum-sebelumnya. Jadi dengan adanya jalur zonasi ini akan ada batasan siswa yang masuk di sekolah tersebut. Misalnya untuk di jalur prestasi itu tiap sekolah dibatasi hanya 10%. Dan selebihnya bisa memenuhi kuota lainnya melalui jalur lainnya selain jalur. Kemudian untuk selain keempat jalur tersebut yang diberikan, ada pula persyaratan lainnya sebagaimana yang telah diberikan untuk mendaftar. Berkas-berkas lainnya itu semua tercantum dalam website laman pendaftaran. Ya, selain itu pihak sekolah juga mengantisipasi karena ini dilakukan secara online, tentu masih banyak orang tua yang merasa kesulitan dan masih bingung cara mendaftarnya. Maka dari itu tiap-tiap sekolah juga membuka posko pelayanan, di mana posko pelayanan ini buka sejak pukul 7.30 hingga pukul 12 sebagaimana pelayanan di sekolah. Ya, posko pelayanan ini untuk membantu para orang tua calon murid yang masih kebingungan menggunakan atau cara mendaftar secara online di laman web yang disediakan oleh Dikmudora Kota Kendari. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Amelda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala SDN 85 Kendari, Nahadeng, dan juga orang tua calon murid SMP Negeri 9 Kendari, Cia, dan juga Kepala SMP Negeri 9 Kendari, Mansur Mukuni. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau secara umum, sebenarnya semua sekolah yang ada di Kota Kendari itu orang tua peserta didik langsung mengarah ke satuan pendidikan masing-masing. Seperti di sekolah kami juga sekarang ini. Jadi saya melihat tadi teman-teman panitia sudah memfasilitasi orang tua, terutama bagi mereka yang kurang paham sistem pendaftaran secara daring atau secara online. Jadi kita fasilitasi, mereka mendaftar, setelah itu diberi penjelasan teknis dokumen apa yang perlu dipersiapkan. Sebenarnya sederhana sekali, biar melalui handphone bisa mereka mendaftar seperti itu. Alhamdulillah kuota yang kami siapkan itu 352 orang peserta didik dari 11 rombongan belajar yang tersedia di SMP 9 untuk kelas 7. Ini langsung di sekolahnya langsung daripada online-nya, karena takutnya jangan sampai kita salah isi atau bagaimana ya, tidak lulus berkas begitu. Lebih puasnya kalau langsung di sekolahnya. Oh gitu. Supaya dilihat juga ada usahanya orang tua dengan anaknya langsung ke sekolah. Oke. Itu sih, tapi maksudnya lebih mudahnya lagi kalau langsung ke sekolahnya. Jalur umum. Zonasi ya berarti? Ya, yang kecamatan Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Yang bertugas mulai dari ketua, kemudian sekretaris, kemudian operator, kemudian ditambah dengan guru yang bertugas hari itu. Online. Kecuali kalau ada orang tua yang merasa kesulitan di luar untuk mendaftar secara online, kami di sekolah buka posko untuk dibantu dari jam 7.30 sampai dengan jam 12, dari tanggal 20 sampai 25 Juni 2022. Itu proses berkas, kemudian verifikasi berkas, kemudian tanggal 29 Juni pengumuman. Setelah itu tanggal 30 Juni sampai 2 Juli pendaftaran ulang. Ini dikasih 3 rombel. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.